Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Suzuki meluncurkan R3 Drezza pada tahun 2016 untuk mengharapkan bisa menjatuhkan tahta raja terakhir dari Avanza Veloz. Tapi namun kenyataannya masyarakat masih memilih Avanza Veloz karena Suzuki lagi-lagi kalah branding. Padahal kita tahu Suzuki ini merupakan pabrikan mobil yang membuat mobil sebenarnya mobil bagus-bagus, hanya kalah branding. Lantas apakah R3 Drezza salah satu dari mobil itu? Kami sudah menemukan 5 alasannya. Ikuti terus videonya. Alasan pertama untuk memilih mobil ini dibanding pesaingnya adalah karena modelnya. R3 Drezza merupakan varian tertinggi dari R3 generasi pertama yang diberikan Suzuki ke pasar Indonesia. Apa saja perubahannya? Dari eksterior aja udah kelihatan banget perubahannya sangat-sangat drastis. Mari kita mulai dari sisi depan untuk menjelajahi apa saja yang kita dapatkan. Dari depan kita mendapatkan teknologi headlamp yang sama. Di sini menggunakan halogen, kristal multi reflektor halogen di sini, dan fog lampnya sudah masih sama menggunakan box lamp. Hanya saja di R3 Drezza ini kita mendapatkan lampu LED di sini yang sebenarnya fungsinya bukan daytime running light, tapi hanya sekedar pemanis dari tampilan eksterior R3 Drezza ini dari depan secara menyeluruh. Nah, kalau dari perubahan tampilannya udah jelas terlihat sekali. Kalau R3 tipe GX atau GL atau GA itu grillnya ada di sini. Nah, tapi R3 Drezza ini grillnya dipindahkan ke bawah dengan aksen garis-garis bertumpuk ini, berlayer ini yang menimbulkan kesan agresif dan sporty. Tapi tetap mewah karena ada permainan chrome di sini yang besar dari ujung ke ujung. Dan bahkan di antara kap mesin dan bumper depannya juga masih diberikan chrome sini. Jadi secara overall tampilan dari depan ini kelihatan banget berbeda. Yang jelas improvement menjadi lebih mewah, lebih sporty, dan lebih agresif. Itu aja bagian depan, mari kita lihat bagian samping. Nah, kalau dari samping memang perbedaan yang paling jelas hanya di bagian side skirt di sini yang sudah dilengkapi dengan body kit dan tambahan lagi-lagi permainan chrome ya. Waktu tahun segitu 2016-17 memang belum zamannya di LED chrome, tapi masih chrome. Jadi memang ini, tapi sejujurnya di R3 Drezza ini juga tidak berlebihan menurut kami, hanya pemanis yang membuat tampilannya terlihat lebih mewah. Nah, selain itu door handle juga menjadi sewarna body, dan yang punya kami di sini adalah warna ungu ya, warna purple metallic yang tidak ada di varian di bawahnya, hanya ada di varian Drezza. Nah, kita mundur ke bawah sini. Di bagian velgnya juga sudah mendapatkan velg baru yang dual tone, tidak pernah kita temukan di varian di bawahnya. Ukurannya sama, ring 15 dengan profil ban 185/65. Tentunya bannya masih tebal ya, karena melalui quality check Formula Motor. Kalau di bagian belakang kita mendapatkan satu set spoiler yang tidak didapatkan di varian di bawahnya, dan bentuknya juga sporty ya, karena dia banyak lekukannya yang membuat mobil juga selain lebih stylish juga lebih aerodinamis. Nah, lalu kita mendapatkan balutan chrome lagi di sini di antara kaca dan pintu sini yang membuat tampilannya lagi-lagi lebih mewah. Bentuk bumper belakang juga berbeda dibandingkan tipe di bawahnya, dilengkapi dengan parking sensor yang penempatannya rapi dan warnanya juga sewarna body. Emblem R3 di sebelah sini dengan chrome besar, dan tipe tertingginya Drezza yang menandakan ini tipe yang berbeda dari tipe lainnya. Itulah kenapa menurut kami model R3 Drezza ini patut menjadi alasan pertama untuk memiliki mobil ini. Karena perubahan yang kita dapatkan secara tampilan eksterior dari R3 yang varian tertinggi ini begitu signifikan, begitu drastis, begitu besar, sehingga tampilan R3 ini memang terupgrade gitu. Jadi tampilan R3 yang tadinya seperti mobil LMPV biasa dengan tampilan yang tidak terlalu mencolok, menjadi R3 yang ganteng, agresif, sporty, tapi juga mewah seperti ini gitu loh. Jadi tampilan R3 ini seperti naik kelas di R3 Drezza ini. Yang buat kami, menurut kami ini patutlah menjadi alasan untuk memiliki mobil yang satu ini. Tapi tentunya model aja nggak cukup untuk memiliki mobil ini. Oleh karena itu, mari kita berpindah ke alasan nomor 2. Dan alasan kedua untuk memiliki mobil ini adalah karena fiturnya. Karena di R3 tipe tertinggi ini kita mendapatkan fitur yang paling lengkap. Pertama dari luar kita sudah sebutin tadi di model, yaitu velg dual tone yang tidak didapatkan di R3 tipe di bawahnya. Lalu ada lampu sejenis daytime running light yang secara penerangan sebenarnya itu kurang membantu, makanya kita masukkan sebagai fitur hiburan aja. Nah, kalau di dalam yang paling membedakan adalah head unitnya. Di sini kita mendapatkan head unit besar dengan sudah mendukung konektivitas Bluetooth dan mirroring handphone. Jadi bisa screen-nya mirror ke head unit di sini.
Yang menarik adalah ini selain ukuran lebih besar ya, bahkan paling besar kayaknya di antara pesaingnya Avanza Veloz dan Honda Mobilio ya, karena ini ukurannya lebih besar. Dan dia juga penggunaannya layar sentuhnya nggak putus-putus gitu, jadi gerakannya mulus. Jadi berasa head unitnya bukan head unit murahan. Nah, lalu dia juga punya yang membedakan lagi itu joknya. Joknya di sini kita menggunakan bahan bludru ya, jadi kesannya lebih mewah, lebih berkelas daripada R3 di bawahnya yang masih menggunakan bahan kain. Lalu kalau dari segi interior, selain kita mendapatkan perubahan di sini juga, bahannya yang mirip-mirip dengan bahan joknya, kita juga dapat panel wood yang nggak hanya di door trim tapi juga di dashboard. Jadi tampilan interior di Drezza ini terlihat lebih mewah. Lalu untuk lingkar kemudi kita sudah mendapatkan audio steering switch, dan kita juga dapat pengaturan spion secara elektrik. Nah, pelipatan elektrik demikian dengan pengaturannya. Lalu juga dia ada cup holder di sebelah sisi penumpang yang ditempatkan posisinya bagus di depan AC, sehingga kalau kalian ada minuman di tempat situ bisa menjaga suhu tetap dingin. Selain itu R3 juga menjadi LMPV pertama di kelasnya yang sudah mempunyai open compartment di depan penumpang depan, dan hal ini sudah diterapkan di mobil-mobil seperti Expander ya. Tapi zaman dulu Mobilio nggak punya, Avanza Veloz nggak punya, R3 duluan yang punya open compartment yang buat pengambilan barang jadi lebih praktis. Ada lacinya juga di bawah, ada cup holder lagi di depan sini, ada USB charger di situ, dan ada power socket juga buat kalian yang mau ngecas. Dan juga mobil ini sudah didukung dengan AC double blower tentunya, jadi untuk penumpang sampai baris 3 itu nggak perlu takut kepanasan. Oh iya, dia juga sudah punya MID digital di tengah, sehingga ini menampilkan data yang cukup lengkap seperti trip, konsumsi bahan bakar, dan rata-rata konsumsi bahan bakar. Yang ini juga akan kita gunakan nanti ketika kita akan memantau seberapa irit sih mobil ini kalau kita pakai di rute dalam kota. Untuk fitur keselamatan kita sudah mendapatkan 2 buah airbag untuk penumpang depan, pengereman yang lengkap hingga ABS, dan ada EBD-nya juga. Pengereman depan sudah menggunakan cakram walaupun belakang masih tromol. Tak lupa sudah dilengkapi dengan parking sensor. Dan dia sudah memiliki seat belt yang sudah ada head adjuster-nya di sini. Jadi untuk menyesuaikan berbagai postur tubuh. Karena ada pengaturannya di sini, dan di penumpang depan sebelah kiri juga sudah ada. Oke, untuk kesimpulan alasan kedua ini yaitu fitur. Menurut kami R3 Drezza ini menjadi layak kita miliki karena dengan harganya yang kini sudah terjangkau, kita mendapatkan fitur yang benar-benar top of the class dari Suzuki R3. Jadi nggak tanggung-tanggung lagi. Karena kita tahu selama ini R3 GX yang merupakan tipe tertinggi sebelum ada Drezza itu tidak dilengkapi dengan head unit layar sentuh secanggih ini. Nah, tapi kini di R3 Drezza kita mendapatkan nggak cuma penyegaran eksterior yang signifikan, tapi juga mendapatkan upgrade fitur yang signifikan pula. Sehingga membuat kalian yang emang lagi mengincar R3 Drezza ini boleh banget dijadikan pilihan. Dan alasan ketiga untuk memiliki R3 Drezza adalah karena rasa berkendaranya. Tapi pertama-tama kita bahas posisi berkendara dulu. Sebelum disclaimer, kita udah tag kemarin, cuman ada masalah teknis, jadi kita harus take ulang ketika mobilnya udah di showroom, jadi kita nggak bisa bawa keluar. Tapi poinnya tetap sama. Kalau posisi berkendara R3 Drezza ini nyaman karena joknya ini udah semi bucket seat, dan bahannya pun beda dari tipe di bawahnya. Ini bahannya bludru, jadi lebih nyaman ketika kita dudukin, berasa lebih premium. Selain itu pengaturan cukup komplit karena maju mundur bisa diatur, senderan bisa diatur, dan tinggi rendah joknya bisa kita atur. Jadi support untuk tinggi badan kita yang beragam ya kalau di Indonesia ya. Nah, selain itu setirnya juga bisa diatur tiltnya. Kalau teleskopiknya sih belum main, tapi untuk mobil yang ukuran R3 Drezza nggak terlalu tinggi, LMPV seperti ini sebenarnya segini aja udah cukup kok. Udah cukup mengakomodir berbagai pengemudi di Indonesia, karena ini posisinya juga udah pas banget driving positionnya memang. Kita udah coba posisi berkendara, sekarang gimana dengan suspensinya? Oke, kita tadi jalan kecepatan 40, coba kita hajar ya. Hajar speed bump yang kasar ini di kecepatan 60. Tuh. R3 tuh emang punya ciri khas, dia punya suspensi itu empuk. Emang terpakai untuk R3 generasi pertama ini di Indonesia ya. Kita mau hajar berapapun dia empuk gitu, dan ini empuk. Lebih empuk, aduh jatuh. Lebih empuk daripada Avanza Veloz, dan mungkin bisa menyaingi Honda Mobilio. Tapi yang pasti kalau kalian kebiasaan pakai Avanza dan beralih ke R3, kalian akan merasakan kenyamanan yang berbeda yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya, karena memang untuk di kelasnya LMPV,
R3 ini bisa dibilang sebagai salah satu yang terempuk dan salah satu yang ternyaman lah. Oke, sekarang kita mau tes handling ya maksudnya. Karena tadi kita tes suspensi empuk. Ini handlingnya gimana? Enak kah? Atau jangan-jangan dia limbung dan goyang karena suspensi empuk itu? Yuk kita coba. Jalanan sudah kosong? Oke. Oh, pengendaliannya sebenarnya surprisingly cukup gesit ya. Cukup gesit loh ini untuk sebuah LMPV loh. Nih kita ada lubang, kita langsung banting setir, set tuh, dia langsung belok. Pengendalian cukup gesit, tapi memang limbungnya dan body rollnya minim juga. Jadi walaupun suspensinya empuk, tapi dia bukan yang buat kita berayun-ayun karena alasan utamanya adalah mobil ini memiliki ground clearance yang tidak setinggi Avanza Veloz. Jadi ground clearance mobil ini kalau nggak salah 180 mm, Avanza Veloz sudah jelas di atasnya. Yang membuat stabilitas mobil ini jadi jauh lebih baik, lebih stabil ketika kita kendarai. Nah, apalagi ini kan R3 itu dia ada mirip-miripnya dikit tuh sama Swift. Jadi mungkin DNA Swiftnya tuh, DNA Swift pengendalian yang enak itu adalah disuntikin di sini sedikit. Jadi memang pengendaliannya gesit. Dan surprisingly, walaupun pengendaliannya gesit, tapi mobil ini tetap terjaga juga kestabilannya. Jadi kita yang mengendarakan di sini juga jadi seru juga gitu loh. Jadi enak juga. Kombinasi yang pas antara suspensi dan handling yang nyaman. Oke, sekarang kita mau cari tahu angka kekedapan kabin dari R3 Drezza untuk mencari tahu apakah mobil ini adalah mobil yang berisik atau enggak. Yuk kita cari tahu angkanya di sini. Oke, di bawah 57 ya, tapi emang ini sih kita lagi jalan kebetulan di jalan yang sepi. Jadi kita dapat angka pasti bagus ya di sini. Ya kalau hasil dari riset kami, mobil ini adalah salah satu mobil yang memiliki kekedapan baik di mana road noise-nya itu nggak terlalu masuk ke dalam. Jadi dari beberapa mobil Suzuki yang pernah kami coba, memang dia punya kekedapan kabin yang lebih baik dibandingkan pesaingnya seperti Toyota atau Honda. Karena ya mungkin karena memang platnya lebih tebal dibanding Toyota. Bisa jadi ya, kalau itu sih kami memang tidak cari tahu seberapa tebal atau seberapa tipis. Tapi yang kami rasakan di sini memang nggak terlalu masuk, jadi masih enak lah gitu kedengerannya. Tapi kami ya coba bukan di jalanan berisik sini, harusnya kami coba di jalan lebih berisik. Tapi ya sudahlah, nggak masalah. Kekedapan kabin oke aja, nggak bisa dibilang bagus karena belum terbukti banget, tapi ya oke aja. Oke, untuk kesimpulan alasan ketiga untuk memiliki R3 Drezza ini yaitu rasa berkendara. Karena memang menurut kami mobil ini adalah salah satu LMPV di kelasnya kala itu yang mampu menawarkan rasa berkendara yang nyaman, tapi juga tetap asik untuk pengendaranya dengan pengendalian yang baik dan suspensinya yang empuk, lebih empuk daripada si Raja terakhir itu ya, nggak bisa dipungkiri ya. Dan oleh karena itu ya menurut kami dari segi kenyamanan berkendara ya mobil ini menang gitu loh dibandingkan Raja terakhir. Hanya memang seperti yang awal kami sebutkan, ya kalah branding. Tapi apakah itu artinya rasa berkendara ternyata memang tidak lebih baik daripada sang Raja terakhir? Ternyata tidak juga setelah kami coba, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita lanjut ke alasan keempat untuk memiliki mobil ini. R3 Drezza dibekali mesin K14B 1400cc 4 silinder CVVT DOHC, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 91 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 130 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kami menjadikan performa mesinnya sebagai alasan keempat untuk memiliki mobil ini. Secara kalau soal tenaga, dia nggak bisa dibilang yang paling bertenaga ya, karena justru cc-nya dia yang paling kecil di antara semua pesaingnya yang mainnya di 1500 cc. Nah, highlight dari mesin R3 ini memang bukan di tenaganya. Kalau tenaga dia pas-pasan aja untuk menjadi kendaraan dalam kota ataupun luar kota. Nah, yang jadi highlightnya adalah betapa iritnya mobil ini. Mobil yang mesinnya cuma 1400 cc ini, ketika kami coba, kami di jalan di MID 17 km jauhnya, kami mendapatkan angka konsumsi bahan bakar 18 km per liter. Itu bener-bener irit banget untuk sebuah mobil yang penggerak depan, dan memang ini kita menggunakan yang transmisi manual. Dan kami juga ketemu jalanannya memang tadi macetnya cuma sekali doang. Jadi jalan dalam kota ini cenderung lancar dengan rata-rata kecepatan mungkin 30-40. Tapi tetap aja untuk penggunaan lancar
dapat angka 18 km per liter itu merupakan angka yang terbilang sangat irit. Bahkan bisa jadi teririt di kelasnya karena ya selain cc lebih kecil, kami juga menggunakan yang transmisi manual. Tapi balik lagi, highlight mobil ini memang dia terkenal akan keiritannya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau cari mobil keluarga yang bakal jarang banget minta ke SPBU. Oke, kita sudah membahas 4 alasan tentang kenapa kalian harus memilih R3 Dreza ini dibandingkan pilihan lainnya. Dan sejauh ini, mungkin kalau yang kita bisa kalah telak dari R3 ini adalah performa mesinnya ya. Karena memang dia kalah tenaga dibandingkan Veloz yang 1500 cc dan penggerak belakang. Kalau R3 ini kan penggerak depan. Tapi alasan terakhir yang akan kita bahas ini adalah menjadi alasan memperkuat kenapa kita harus memiliki mobil yang satu ini. Dan alasan itu tidak lain tidak bukan adalah harganya. Per tanggal video ini dibuat, kami menjual R3 Dreza 2017 ini dengan OTR di bawah 150 juta. Dan kalau kalian mencari pasaran Avanza Veloz di tahun yang sama, itu pasti kalian akan menemukan bahwa Avanza Veloz memiliki harga yang lebih tinggi. Mungkin selisihnya bisa 10 sampai belasan jutaan. Itu artinya kalau kalian memilih R3 Dreza sebagai mobil keluarga kalian bisa mendapatkan mobil dengan TDP lebih ringan, cicilan lebih rendah, dan harga keseluruhan yang lebih murah. Selain itu, kita belum membicarakan masalah pajak tahunan mobil ini. PKB R3 Dreza ini kami sempat bayarkan di tahun ini, jadi pajaknya sekarang panjang sampai 2025. Itu 3 jutaan kecil, lebih dikit. Nah, berarti ketika tahun ini 3 jutaan lebih dikit, ketika di 2025 kan penyusutan. Itu pasti pajak mobil ini sudah di bawah 3 juta. Nah, kalau kalian lihat Avanza Veloz lagi-lagi itu pajaknya pasti di atas 3 juta. Jadi jika kalian memilih mobil R3 Dreza ini, tidak hanya kalian hemat karena mobil ini harga lebih murah, tapi pajak tahunannya juga lebih murah. Dan kami sudah bahas tadi, dia juga lebih irit. Jadi secara pengeluaran, R3 Dreza ini membuat kalian hemat dari segi uang bensin, uang pajak, dan harga mobil ini sendiri yang membuat keluarga kalian bisa lebih hemat soal mobil. Jadi sekarang dari alasan-alasan yang sudah kita bahas, kalian sudah tahu R3 itu adalah sebuah mobil keluarga yang bukan hanya sekedar mobil yang murah, tapi juga mobil yang mampu memberikan tampilan yang mewah dengan fitur berlimpah dan rasa berkendara yang nyaman untuk seluruh penumpang di dalamnya tanpa harus terlalu memikirkan uang bensin karena keiritannya. Dan semua keunggulan itu bisa kalian dapatkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan rivalnya. Dan oleh sebab itu, menurut kami R3 Dreza 2017 ini bisa jadi pilihan alternatif yang sangat menarik buat kalian yang sedang mencari mobil keluarga dengan budget yang lebih hemat. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor dan juga follow TikTok kami di @formula_motor. Buat teman-teman lainnya yang pengen lihat katalog stok kami di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan juga TikTok kedua kami yaitu @stokformulamotor. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.